Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Zona Horor. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan cerita menarik dari salah satu narasumber kita yang sudah mengirimkan ceritanya lewat email kita. Dan bagi kalian yang juga ingin mengirimkan cerita kalian, email kita ada di link. Maksud aku emailnya ada di deskripsi kita. Oke, malam ini aku nge-record cerita dari teman kita yang bernama Santoso. Santoso namanya. Jadi ini nama pilihan dia, sebenarnya namanya bukan itu. Karena dia ingin namanya disamarkan. Jadi katanya Santoso aja, Bang katanya. Oke, baiklah kita sebut saja namanya Santoso. Dia ingin menceritakan kisah dia waktu dia SMP. Jadi malam ini aku nge-record bela-belain karena udah lama juga aku nggak upload podcast terbaru karena banyak juga kesibukan aku dan juga mood aku yang naik turun untuk rekaman. Oh ya, jangan lupa juga aku ngerekomendasiin untuk dengerin podcast ini lewat earphone karena agar suaraku lebih enak didengar di telinga kalian, lebih jelas didengar di telinga kalian. Kira-kira sih begitu. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen channel aku agar aku semangat untuk mengupload podcast-podcast terbaru dan untuk mengelola channel ini agar menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan lama juga sih perkembangan subscriber ini, tapi maksudnya perkembangan subscriber aku, tapi nanti di 500 subscriber enggak 500 juga sih, di 200 subscriber atau 300 aku akan menampilkan pemandangan yang baru lah dari channel ini, yang pasti aku akan menampilkan wajah aku juga, dan channel ini nantinya akan lebih sering nge-explore tempat-tempat yang serem dan juga cerita-cerita serem, tapi tidak dengan wajah yang tidak kelihatan seperti ini lagi. Akan kelihatan, tapi itu nanti kira-kira menunggu subscriber udah lumayan banyak juga dan yang nonton juga udah lumayan banyak. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja lah kita dengerin ceritanya dari Santoso ini. Akan aku bacain buat kalian semua. Oke, kalau gitu selamat mendengarkan buat kawan-kawan. Kejadian ini aku alamin waktu SMP. Waktu aku masih tinggal dan tidur sama nenekku di Sumatera. Oh iya, by the way, kenalin, nama aku Santoso. Suatu ketika aku mengalami sakit yang aneh, yaitu demam. Tapi demam ini hanya muncul pada malam hari saja. Dimulai dari sore sekitar pukul 18. Badanku mulai hangat tuh kalau jam-jam segitu. Semakin malam, semakin panas. Dan mencapai puncaknya itu pada pukul 12 malam atau 24.00 waktu Indonesia Barat. Kalau sudah tengah malam begitu, panasku akan sangat-sangat tinggi sampai nenek bilang tangannya terasa sakit dan terbakar kalau megang dahiku.
Mungkin sedikit lebay, tapi ya namanya juga nenek-nenek. Dan itu bikin aku sering gak sadar. Karena saking panasnya, jadi aku sering kayak pingsan gitulah. Menjelang pagi, pukul 4 subuh, suhu badanku akan berangsur-angsur membaik. Aneh gak tuh? Begitu seterusnya sampai selama seminggu. Tepat pada hari ketujuh, sakit anehku itu tiba-tiba jam 12 malam saat aku kembali tidak sadar. Nenek melihat sebuah telapak tangan berwarna merah, merah darah yang sangat pekat mengecap di dinding putih tepat di samping aku tidur. Nenek langsung berdoa-doa dengan ayat-ayat suci sambil menabur-naburkan campuran bawang, bawang merah, bawang putih, dan garam kasar. Malum ya, Nek. Zaman dulu, ilmu zaman dulu, pemikiran zaman dulu pasti langsung begitu tuh, karena nenekku kan orang zaman dulu. Jadi itu semua ramuan-ramuan itu disiram ke atas tubuhku dan kecap telapak tangan merah itu. Cukup lama, akhirnya cap telapak merah itu perlahan-lahan menghilang. Namun diganti dengan munculnya suara bayi menangis keras sekali di dalam kamar itu. Di atas atap. Aneh gak tuh? Ada suara bayi di atas atap kamarku. Aku di situ langsung merinding, tapi bingung karena badanku itu lemas banget setelah diberi ramuan-ramuan itu. Dan anehnya setiap nenek dan pembantuku menoleh ke arah suara tangisan, suaranya itu berpindah-pindah ke sudut-sudut lainnya. Dan suara tangisan itu hanya ada di dalam kamar ini, di dalam kamarku. Jadi apabila mereka melangkah satu langkah saja keluar kamar, suara itu gak akan terdengar lagi. Lalu kembalilah nenekku berdoa-doa sambil menaburkan bawang merah juga, bawang putih juga, garam juga tadi ke arah sumber suara. Lama-lama suara itu pun menghilang, tepat di atas kepalaku yang sedang sakit itu. Setelah kejadian itu aku sembuh total. Kata nenek, sebenarnya ada orang yang ingin mengirim hal buruk kepada nenek, tapi nyasarnya ke aku. Pada saat itu nenekku itu adalah bisa dibilang pengusaha di suatu pasar juga yang lumayan laris dagangannya. Jadi kata nenekku begitu, mungkin ada yang iri dengan usaha dia, makanya diberilah ilmu-ilmu hitam, bisa dibilang ilmu hitam yang dikirim ke nenekku. Tapi nenekku itu mungkin juga ada penangkalnya, makanya ilmu itu berpindah ke aku. Gak kena nenekku, jadi bahasanya itu mental ke diriku. Ya terakhir jadi diriku lah yang mengalami sakit seperti itu. Nah, setelah kejadian itu semuanya berangsur baik, tapi aku masih sering bermimpi tentang suara tangisan itu. Yang aku lihat suara anak kecil yang sedang nangis maksudnya, dan suaranya saja. Ya kadang-kadang kelihatan anak kecilnya, kadang-kadang cuma suaranya, tapi perlahan itu mulai hilang dengan sendirinya. Ya begitulah kisahku, kisah tentang sakit anehku dan yang masih penasaran suara anak kecil itu. Mungkin ini pengalaman aku yang menurut aku paling keren. Sakit yang misterius dan suara anak kecil.